Untuk materi yang pertama tentang penata laksanaan kegawat daruratan neonatus. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menangani situasi kritis pada neonatus dengan cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa mereka. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama mari kita pahami bersama tentang kegawat daruratan neonatus. Neonatus adalah bayi yang berusia 0 sampai 28 hari. Nah, kegawat daruratan neonatus adalah kondisi yang memerlukan intervensi cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan pada bayi baru lahir. Nah, pada periode ini bayi sangat rentan ya terhadap berbagai kondisi darurat yang dapat mengancam nyawa. Nah, kegawat darurat neonatus itu merujuk pada kondisi yang memerlukan intervensi yang segera ya untuk mencegah kematian atau komplikasi serius. Pada usia 0 sampai 28 hari ini ya periode masa kritisnya, kemudian intervensi cepat, penanganan yang tepat waktu dan efektif sangat penting dalam mengelola kegawat darurat neonatus untuk meningkatkan peluang hidup dan perkembangan optimal. Kemudian di sini ada beberapa penyebab umum kegawat daruratan neonatus ya. Kondisi seperti asfiksia neonatorum, prematuritas, sepsis, dan malformasi kongenita dapat menyebabkan kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Nah, di sini kita sebagai tenaga medis harus siap mengenali dan menangani kondisi-kondisi ini ya secepat mungkin ya. Di antaranya ada asfiksia neonatorum, yaitu kegagalan pernapasan saat lahir yang disebabkan oleh kekurangan oksigen. Kemudian ada prematuritas kelahiran sebelum usia 37 minggu, ini menyebabkan organ belum berkembang sempurna. Sepsis neonatorum, infeksi berat pada bayi baru lahir bisa terjadi pada saat kelahiran atau sesudahnya, dan malformasi kongenital ini kelainan fisik yang terjadi sejak lahir yang memerlukan penanganan khusus. Kemudian identifikasi tanda-tanda kegawat daruratan neonatus. Jadi kunci keberhasilan penanganan adalah kemampuan kita mengidentifikasi tanda-tanda kegawat daruratan. Gejala yang perlu diwaspadai meliputi distres, kemudian distres pernapasan ya, kemudian bradikardi, cianosis, setardi, dan porfidin. Jika tanda-tanda ini muncul, tentunya intervensi harus segera dilakukan ya. Ada di pernapasan, baik itu di sirkulasi maupun di neurologisnya ya. Kemudian, ini pendekatan ABCDE dalam penata laksanaan kegawat daruratan. Dalam penata laksanaan kegawat daruratan neonatus ini, kita mengikuti pendekatan ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Mulai dari memastikan jalan lahir, jalan napas terbuka, kemudian memberikan ventilasi yang cukup, menjaga sirkulasi darah, menilai kondisi neurologis, hingga pemeriksaan menyeluruh untuk mendeteksi potensi masalah lain ya. Langkah-langkah ini yang biasa kita lakukan dalam penata laksanaan kegawat daruratan. Nanti akan lebih jelasnya tentang manajemen penata laksanaan kayak resusitasi, manajemen, nanti di belakang ya ada dokter yang akan menyampaikan materi lebih mendalam ya. Oke, nah ini manajemen awal kegawat daruratan neonatus. Langkah pertama dalam manajemen awal adalah stabilisasi. Nah, pastikan jalan napas terbuka dan berikan oksigen jika diperlukan. Penilaian sirkulasi dilakukan dengan memeriksa nadi dan perfusi kulit. Ya, kita juga harus mempertimbangkan penanganan cairan dan elektrolit sesuai dengan kondisi bayi ya. Di sini stabilisasi jalan napas, posisi kepala miring untuk memastikan jalan napasnya terbuka, kemudian pemberian oksigennya, oksigenasi dengan kanula nasal atau masker untuk memperbaiki kadar oksigen darah. Nah, ini penilaian sirkulasi, pemeriksaan nadi, warna kulit, dan waktu pengisian kapiler atau menilai sirkulasi darah, dan penatasan cairan dan elektrolitnya itu pemberian cairan intravena untuk mengganti cairan yang hilang dan menjaga keseimbangan elektrolit. Nah, ini alur rujukan kegawat daruratan neonatus ya. Nah,
Tadi kan stabilisasi ya, stabilisasi. Nah, jika kondisi bayi tidak membaik setelah penanganan awal, maka rujukan ke fasilitas lebih lengkap harus segera dilakukan. Namun sebelum merujuk, penting untuk menstabilkan kondisi bayi dan berkomunikasi dengan rumah sakit tujuan agar mereka siap menerima pasien. Seperti contoh misalnya nih, dulu pengalaman saya pernah di puskesmas ya, di puskesmas. Jadi poin penting dari rujukan ini adalah stabilisasi awal. Nah, sebelum kita merujuk, itu kita harus ada komunikasi dulu dengan pihak rumah sakit ya. Artinya pada saat kita akan menuju rumah sakit A untuk melakukan rujukan, pastikan bahwa rumah sakit tersebut sudah mengkonfirmasi akan kedatangan pasien yang akan kita kirim gitu ya. Jadi di sini rujukan ke rumah sakit rujukan diperlukan ketika kondisi bayi tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan pertama. Otomatis kalau misal setelah kita di puskesmas melakukan pertolongan gitu ya, namun ternyata tidak bisa ditangani dan memang harus dirujuk, maka nah ini kapan harus merujuk? Yaitu ketika kondisi bayi memburuk atau memerlukan penanganan spesialis. Jadi jangan pernah menyimpan atau memperlambat ya rujukan, artinya jangan kalau memang sekiranya kondisinya sudah tidak membaik ya teman-teman. Untuk yang di puskesmas apalagi kalau daerahnya jauh dari tempat rujukan ini harus diperhitungkan ya, karena waktu semakin kita cepat mendiagnosis maka semakin cepat nanti penata laksanaan yang akan kita lakukan dan pasien tentunya akan lebih cepat mendapatkan pertolongan ya. Selanjutnya yang kedua adalah kolaborasi antar disiplin. Di sini pentingnya komunikasi dan kerjasama antar tenaga medis dalam menangani kasus neonatus ya. Sekarang kolaborasi antar disiplin ini merupakan salah satu isu yang paling penting ya, karena tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Baik itu dokter, bidan maupun perawat, kita tidak bisa bekerja hanya dengan sendiri ya, karena kita harus ada komunikasi dan kerjasama antar tenaga medis dalam penanganan kasus neonatus ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tindakan sebelum rujukan. Nah, ini stabilisasi kondisi bayi, informasi lengkap tentang kondisi dan pengobatan dan persiapan transportasi medis. Nah, ini ya salah satu yang perlu dipersiapkan sebelum kita merujuk. Jadi tidak lagi sekarang kita merujuk langsung ke IGD, nanti tiba-tiba kan belum tahu atau misalnya IGD-nya dalam keadaan penuh gitu kan. Nah, itu akan menjadi masalah dalam merujukan ya. Biasanya sudah ada ya, ada komunikasi atau grup ya biasanya yang terpadu gitu ya, artinya grup rujukan dari semua fasilitas kesehatan dengan rumah sakit gitu. Jadi pada saat ada rujukan itu sudah disampaikan kondisi bayi umur berapa, kondisinya bagaimana, itu sudah informasinya sudah diterima oleh rumah sakit ya. Nah, saya mungkin di sini sebagai contoh kasus ya, sebetulnya saya di sini pengen lebih ke diskusi ya, karena sebelumnya memang kalau masalah kegawatan neonatus ini pernah kita bahas juga, namun di sini saya ingin menggali lebih dalam dari saya minta sharing dari teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi tentang kasus klinis kegawat daruratan neonatus ya, untuk memperkaya pemahaman kita tentang kasus ini ya, baik itu penyajian kasus dan tindakan yang diambil. Jadi sebelum nanti kita ke materi selanjutnya bersama narasumber yang luar biasa, nanti saya ingin menggali dari teman-teman sekalian bagaimana kasus kegawat daruratan neonatus yang ditemukan oleh teman-teman semua, dan bagaimana atau langkah apa yang sudah dilaksanakan. Mungkin ada teman-teman dari Papua. Saya tahu di sini ada teman-teman yang hadir dari Papua, Bu Bidan juga, silahkan boleh berbagi atau ya silahkan, boleh ya Bu Eti. Boleh. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau sharing tentang pengalaman penata laksanaan kegawat daruratan pada neonatus atau bayi baru lahir. Mungkin pas ngerujuk nicunya penuh gitu ya Bu Bidan ya. Betul. Atau saat ngerujuk mungkin nggak bawa alat, kemudian mungkin apa yang dilakukan atau Iya, betul. Yang paling penting saya tuh ingin menggali tentang sebetulnya bagaimana atau apa kendala yang rekan-rekan semua temukan. Iya kan, pasti kan ada masalah dalam, mungkin ada dalam proses rujukannya kah, atau memang dalam fasilitas di pelayanan kesehatannya, atau memang ada masalah lain.
atau tentang keterampilannya kah atau apa, mungkin boleh kita sharing ya, karena ini kita forum diskusi ya. Ya, Baik, silahkan silahkan. Bapak Ibu. Bisa langsung raise hand, langsung berbicara langsung dengan Bu Bidan Nenden. Masih pada sibuk kah? Oke, baik. Belum ada ya berarti ya, kalau Atau nggak. masih makan siang ya, Bu? Oh, baik, baik. Kalau gitu saya sambil lanjut aja ya nanti. Oke, baik. Saya lanjutkan aja deh berarti.